pertanyaan bahwa kodratnya itu diberi hak untuk berkembang di tapi kenapa kok diatur oleh negara? Mesti ada yang bertanya seperti itu dan saya akan makanya saya beri alasan dan jawaban. Oke? Jadi sering kan saya menyampaikan kalau di klaim ini jawabannya ini begitu ya. Di antara di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu ada macam-macam hak anak. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup. Hak hidup ini berarti kita tidak boleh merampas hidupnya manusia sejak dilahirkan, juga sejak di dalam kandungan. Oke? Ini dicatat ya. Jelas di dalam undang-undang itu sejak di dalam kandungan tidak boleh dirampas hidupnya dengan cara apapun, baik dengan digugurkan dengan obat atau digugurkan dengan cara manual dulu, seperti yang dulu ada cara manual dengan pijat dan lain sebagainya. Itu sudah melanggar undang-undang. Oke? Jadi sejak di dalam kandungan dan ketika sudah dilahirkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan petugas KB ini? Bukankah sperma yang disemprotkan oleh bapaknya itu mengandung unsur hidup? Nah, ya kan? Ayo, petugas-petugas ini apakah tidak melanggar undang-undang? Nah, makanya saya jelaskan dari segi hukum apa kita menghendaki. Kalau dari segi hukum Islam, Rasulullah itu bersabda, tahap manusia itu ada 3 tahap, Napa mawon? Nutfah, alaqah, mudghah. Nutfatan, alaqatan, mudghah. Berupa nutfah itu 40 hari. Nutfah tetesan, masih berupa seperti tetesan. Jadi sperma disemprot, iya. Terus nikmat Allah yang paling puncak yaitu itu dibawa Nabi Adam sejak dari surga, ya kan, sampai ke bumi. Nabi Adam dari surga sampai ke bumi itu kan fungsinya untuk diberi nikmat yang dibawakan itu saat melakukan ejakulasi. Kapan terjadi? Saat melakukan upacara perkembang biak. Wes kok ngaku gak ngaku, dan itu tidak perlu dicari oleh dengan cara-cara sulit, dengan uang mahal, dengan harta gitu. Artinya ini nikmat yang paling sempurna yang diberikan kepada makhluknya yang didapat dengan mudah. Dan kalau suami istri sah disebut hibah. Malah ada yang yakin lebih baik dilakukan malam dengan mudah. Kalau saya nggak malam Jumat, saya pilih malam Minggu dan malam tempoe kan pas nyoma malam Jumat esuk kerja atau kantor ngantuk. Malam Jumat itu perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, jangan banyak berkembang di gitu. Jadi itu kan permasalahan di sholawat. Kok sebenarnya bukan ada di malam Jumat saja, kapan waktu longgar. Dan itu dinyatakan ibadah. Padahal puncak kenikmatan
juga kan juga dari sekian itu Nabi Adam kenapa ini ditaruh di bumi untuk berkembang biak dan suarga supaya dientek no di anak untuk nih dan ini kalau apa nih tolong masa Nabi Adam itu no ya kan intinya kan ingin anak gue sama ini kayak sebenarnya kayak senengannya anggur merah kayak senengannya anggur hitam kayak salak kayak orang nek ono akeh enggak kuwi disediakno kanggo wong sakmene kae pun loro makanya berkembang biak dulu baru ke sana lah lagi intinya kan begitu nggih lah kok kalau tugas kabeh didandangi orang akeh ayo makanya saya selalu ini saya pikir dan saya mencari dalil-dalilnya kenapa apakah ini sudah disebut membunuh ternyata obat KB tidak dinyatakan sebagai pembunuh bayi karena sperma itu belum diberi oke kapan roh diberikan oke ini harus tak tanam dulu ya kalau tidak ditanam jenengan tidak ada alasan ragu-ragu batai wong. Jadi tadi ada nutfah, alaqah, alaqah. Jadi nutfatan, alaqatan, mudghatan. Nutfah itu 40 hari itu baru berupa tetesan. Jadi isek koyo tetesan banyu di dalam rahim itu. Nempel di rahim itu masih berupa koyo banyu sak tetes. Nggih. Kemudian 40 hari kedua alaqah itu sudah berupa gumpalan. Ya, ini saya belajar saya pernah kuliah biologi jadi Pak Pur ini rangkep kayak kuliah ya. Jadi masih S1 tapi tahu kuliah biologi. Makanya untuk kenal bab jeru-jeruan ini. Mantap kok. Nek penyuling mari tahu melajari enggak dia prakteknya telur ayam kok masa telur ibuke jadi masih berupa gumpalan artinya dia belum berbentuk sudah ada gumpalan kalau ya pokoknya menggumpal nempel di dalam rahim 40 kemudian 40 hari ketiga sudah berupa itu sudah terbentuk embrio, jadi telinganya sudah tampak dan mendekati posisinya, matanya juga sudah di depan. Jadi dengan pikir bayi itu matanya langsung di belakang dulu di atas, jadi bergerak sampai tepat mata di depan. Tapi kuku-kukunya sudah terbentuk. Itu usia 40 hari ketiga. Berarti berapa bulan? 4 bulan 30 tambah 30 tambah 30 120 kalau tadi menurut hadis itu 40 tambah 40 80 tambah 40 120 jadi sepakat bahwa dalam 3 bulan itu sudah ada mulai sudah ada denyut dan di usia 4 bulan sudah ada ruh ditiup kan di dalam hadisnya setelah mengalami nutfah alaqah itu terus alaqah itu sudah langsung ditiupkan roh berarti janin di dalam perut itu mulai ada roh adalah 3 bulan ke atas oke? Nah kalau petugas AB itu sudah dilarang melakukan obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan di atas 3 zaman dulu sejarahnya saya dari penyuluh-penyuluh yang mengalami dulu zaman dulu itu masih ada toleransi apabila ada anak tidak dikehendaki kecurian atau kecolongan kalau masih di bawah 2 bulan dulu diterbitkan pelnya ya kan saat ini sudah tidak ada pokoknya sudah lebih dihindari
dicegah lebih dulu lebih baik. Jadi mencegah lebih dulu lebih baik, tidak mendekati yang abu-abu. Jadi kalau sudah 4 bulan ke atas itu sudah dinyatakan melakukan pembunuh. Oke? Jadi sudah dinyatakan melakukan pembunuhan dan melanggar hak anak untuk hidup. Nah, ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Saya senang baca minum ini. Sebabnya apa? Bensinnya itu merangkai apa? Pasti ada. Pak, undang-undang itu kan dibuat oleh manusia. Ada yang menyatakan bahwa manusia yang berkumpul dengan jumlah besar itu kan duanya sama dengan malaikat. Nah, DPR yang kita pilih untuk membuat undang-undang ini kan satu DPR mewakili berapa manusia sebagaimana kuota dalam pemilu. Artinya DPR itu juga wakilnya rakyat. Berarti yang menghendaki adanya undang-undang ini adalah rakyat. Undang-undang itu apa? Bahwa hak anak itu diantaranya diberi hak untuk hidup. Jadi yang paling rawan itu yang dinyatakan dan sangat tersembunyi itu kan membunuh anak yang belum kelihatan. Artinya membunuh anak ketika di dalam rahim itu kan jarang terlacak. Tapi kalau sudah berupa bayi ditinggal di semak-semak atau tinggal di depan rumah orang ditelantarkan, itu kan sudah kelihatan. Tapi kalau yang masih dalam kandungan itu yang tidak kelihatan, dan BKKBN tidak melakukan itu. Oke? Yang dilakukan adalah mencegah sebelum terjadinya zigot atau terjadinya pembuahan. Jadi kemarin saya sampaikan suntik implan yang berupa hormon itu di dalam rahim itu membuat pekat sebagaimana keadaan ibu sudah dalam keadaan hamil, sehingga Pak sperma yang disemprotkan itu yang nyampe ke telur karena kepekatan lebih jadi pH itu asam basa, posisi asam basa itu sudah dirubah. Jadi dari normal menjadi abnormal. Jadi itu bukan kok sudah berubah rahim sudah berubah janin dan ada nyawa baru diobati dibunuh, tapi ketika sebelumnya berarti sampai jawabnya ngoten saged nggih. Jadi jenengan promosi implan, promosi suntik itu bukan melakukan promosi untuk pembunuhan janin, tapi pencegahan terbentuknya janin. Ngono lho, nggih. Paham? Yang kedua, hak anak adalah untuk tumbuh dan berkembang. Sering saya sampaikan bahwa tumbuh itu terkait dengan fisik, gitu. Berkembang juga berkaitan dengan psikologi atau kecakapan. Bedanya di situ ibu ya. Nek tumbuh ki mung cilik, mudah gede itu tumbuh mengendek jadi dawa itu menjadi tumbuh. Ini hubungannya dengan gizi, hubungannya dengan. Tapi kalau berkembang itu mengemkur terus rumah ya toh Bu nggih, kadang mengurut kadang terus rumah.
terus kadang berangkang, ya, gitu. Ngalami to Bu nggih jenengan? Pokoke wis ngomong turut yo lumah yo gram. Sakarepe sesuai perkembang. Nah, iya toh. Ngeset masa iso? Iso. Nek iso berangkang biasanya dengannya. Cuma ada penelitian bahwa anak yang tidak melalui terantangan itu apa? Nah, habis nekal-nekal itu lebih ya. Makanya dia kurungan dengan anak apa? Kulu atau apa itu? Bayi kan dikatakan dari nopo, deritan. Aku seneng nih ya. Jadi latihan nekal deritan.